Oke. Maksudnya nggak usah sok-sokan peduli sama TKW, nggak usah sok-sokan kayak mau menunjukkan kamu tuh kayak dipeduliin banget sama TKW, nggak usah ikut campur urusan TKW seperti itu. Karena kalau saya secara pribadi itu janji hati ya Mas Agil ya, karena saya tidak tahu nih Mas Agil secara pribadi ada janji hati nggak sama pribadinya. Kalau saya ada janji hati. Waktu itu saya menikah dengan suami saya sudah punya anak dan saya nggak punya KTP. Karena prosesnya sangat panjang kali lebar. Setelah itu saya bercerai dengan suami saya, anak terpisah, dan saya belum memiliki KTP Hong Kong. Jadi posisi saya ada di Makau. Dan saya bilang sama Tuhan nih, saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ini gini loh Tuhan, saya itu mau bantu orang, tapi saya nggak punya KTP, saya akan dibantai. Gimana Tuhan kalau kasih saya KTP? Istilahnya kayak gitu ya. Kita waktu doa itu, gimana kalau kasih saya KTP, saya akan membantu orang-orang saya. Nah, setelah saya berdoa, karena saya pikiran positif terus, dalam jangka waktu 3 bulan KTP saya keluar, Mas. Itu yang terjadi pada saya. Setelah KTP saya keluar, seneng dong saya. Nah, disitulah karir saya meningkat. Karir saya meningkat, akhirnya ya karena saya menikah dengan satu orang cerai 3 kali ya nggak lucu ya, tapi saya rugi sebenarnya. rugi satu laki-laki aja rugi. Jadi bukan kita mengajak bicara dengan Tuhan, tapi kita curhat sama Tuhan, berbicara dalam doa ya. Karena itu setelah KTP saya keluar, saya berkarir, ada titik jenuh Mas. Membantu orang itu ada titik jenuh. Tapi posisi saya sebagai staff agent. Di situ titik jenuh, lelah, dan saya cerai lagi sama suami saya. Akhirnya saya sendiri lagi, ya jadi, tapi saya nggak ngaku kalau saya itu janda. Saya ngakunya saya masih perawan, karena saya nggak bawa anak. Jadi nggak ada yang tahu. Nggak ada satu orang pun yang tahu status saya sudah punya anak. Dari situlah saya dandan tomboy, dan saya ke Makau lagi. Sebagai pemilik boarding house. Jadi saya itu pemilik boarding house dari tahun 2008, Mas. Jadi bukan kemarin heboh itu, bukan, nggak ada hubungan itu. Dari pengalaman itu saya bisa tanya anak-anak saya, itu sampai 600 sampai 1000 orang yang saya jaga. Saya satu orang jaga mereka. Berbagai karakter. Sekali lagi, capek mental. Akhirnya saya melepaskan pekerjaan saya, termasuk bisnis saya capek mental, banyaknya masalah. Akhirnya saya lepas pekerjaan saya sebagai agent. Ini ada yang manggil saya Kak Dewa, ini anak saya yang lama ini. Dia tahu bahwa saya itu nggak punya suami dulu, nggak punya anak. Jadi saya itu masih single dulu ngakunya. Nah, setelah itu, Miss Jaya naikin, aku nggak bisa naikin, suruh Weni naikin, nggak tahu aku naikinnya gimana. Setelah itu, dari situ saya berhenti kerja di restoran, Mas. Kerja di restoran Itali. Karena saya pingin banget dari Indonesia dulu kuliah di Itali, karena saya orang biasa-biasa saja, saya nggak bisa nih ke kuliah di Itali. Nah, saya dapat lowongan kerja di waitress di restoran Itali. Kerja jadi waitress sampai saya jadi manajer. Manajer restoran Itali, orang Indonesia. Kebanggaan bagi saya pribadi itu. Satu kebanggaan, karena saingan saya orang Italia asli sama Filipina. Saingan saya. Dan saya satu orang Indonesia, pemegang paspor Indonesia. Nah, di situ kan saya sampai di puncak ya, puncak karir saya. Saya kecelakaan. Kaki saya pecah, Mas. Tempurung kaki saya yang ini nih, pecah ini. Hancur. Dan tubuh saya tidak ada satu luka pun. Kecelakaan yang di luar nalar. Jadi tempurung saya itu pecah total dan saya di rumah sakit 3 bulan. Nggak bisa jalan. Selain itu, saya divonis, saya nggak ada umur. Karena saya punya kanker getah benih. Di hari yang sama. Di situ saya marah, Tuhan saya ini baik loh, kenapa saya di ini. Nah, orang kan selalu bilang nih, kita selalu menceritakan kebaikan kita lupa kalau kita pernah jahat sama orang. Saya nggak tahu ya, saya di boarding house dulu. Saya waktu di rumah sakit itu, Mas, yang saya ingat itu kesalahan saya masa lalu.
Saya ingat bagaimana saya nyakitin anak buah saya menghukum anak buah saya. Saya kayak udah mati itu, Mas. Jadi saya itu ingat semua. Bagaimana saya menghukum anak-anak saya, kerasnya saya, nyakitin anak-anak saya, walaupun untuk kebaikan ya. Tapi saya didiknya kejam. Karena saya kayak militer keluarga saya. Dari situ, saya divonis kanker getah benih. Saya langsung lemes, Mas. Ternyata sehebat saya dulu. Saya itu dulu ya, Mas ya, masih mudanya ya. Cina, Macau, Hong Kong, Korea, Taiwan. Itu dalam waktu 2 hari. Saya labas semuanya. Nggak capek. Itu sampai orang yang jualan tiket itu tuh heran. Yakin kamu ke Korea cuma jam 12 malam terbang, jam 6 pagi sudah balik Hong Kong. Karena ada pekerjaan saja. Dari situlah saya sadar bahwa kearoganan saya, kesombongan saya habis di tangan dokter. Habis, kelar hidup saya, Pak. Dari situ saya akhirnya, ini sombong saya tuh dulu kayak di langit itu. Nggak ada orang hebat selain saya. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan saya. Sombongnya wow. Kalau kalian kenal saya zaman dahulu itu, saya nggak akan menunduk. Saya sekarang sering menunduk. Kalau dulu saya selalu melihat orang itu depan gini. Saya katakan bahwa saya yang bisa. Nggak ada orang lain yang bisa. Dan saya nggak takut dengan apapun, kecuali peraturan. Kecuali peraturan Hong Kong, saya takut banget. Karena mereka hukumnya ketat banget. Dari situ, setelah saya divonis, saya mungkin 3 bulan, kelar hidup saya. Kelar hidup saya, Mas. Habis total saya. Habis total, terus suami saya jemput saya, balikan lagi sama suami saya, minta maaf sama ibu saya, minta maaf sama anak-anak saya kembalikan semua keluarga saya gandeng semua anak-anak saya minta maaf sama keluarga saya atas kesombongan saya, dan di publik juga saya minta maaf sama anak-anak yang pernah saya sakitin. Tapi saya masih tidak bekerja ya, waktu itu saya tidak bekerja di agent tetap. Terus tahun 2020 itu saya posisi masih kerja di restoran, Mas. Posisi sakit itu masih tetap di restoran. Setelah itu saya dirumahkan. Nggak boleh bekerja karena restoran tutup. Dari situ saya balik lagi ke agent. Dan ternyata saya bilang, oh iya ya, dulu kan saya janji mau bantu orang. Ini sombong ternyata. Ternyata setelah dikasih KTP Hong Kong, jadinya arogan. Jadinya jahat. Nah, alasan saya menolong TKW, karena itu janji saya sama Tuhan. Kenapa? Saat saya membiarkan mereka tertipu di depan mata saya, sama aja saya mengizinkan diri saya untuk diperkosa orang, untuk disakiti orang. Saya mengizinkan diri saya sendiri. Kayak masnya nih, ngelihat mbaknya ditipu oleh laki-laki, kan kita mengizinkan. Kita mengizinkan. Bodoh amat, bukan uang saya. Benar nggak? Kan nggak ada hubungan sama saya. Tapi itu panggilan moral. Itu panggilan moral. Saat kita bilang, oh ya, itu adalah ibu saya. Oh, itu adalah kakak saya. Baru kita berpikir, oh iya, itu tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Perkara dia tidak mau, itu urusan dia. Yang penting satu, kita sudah mengingatkan. Kita tidak berhak atas masa depan dia. Dan lagi ingatkan, ya jangan arogan kayak saya. Itu aja pesan saya. Ya, kalau saya kira itu sifatnya susah untuk miso aja susah bisa ya. Oh, itu puji Tuhan ya. Itu sangat ayam. Bisa, Hmm. ya. Bisa bisu. Tapi nggak pantas kata anak-anak teman-teman itu. Akhirnya kalau bisu nggak pantas gitu. Oh, kalau saya misu itu, Mas Agil dari mana sih kalau boleh tahu? Aku dari Lampung. Oh, Lampung. Bukan Iya. Belong tapi ya. Belong. Iya, Belong Lampung. Kamu Belong Lampung? Dan aslinya tetap Jawa. Bapak itu dari Gunung Agung. Mm-mm. Gitu. Transmigrasi. Cuman Agil belum pernah ke Jawa. Oh, belum pernah ke Jawa. Belum menginjakan. Karena dibikin di Lampung,
gede di Lampung, tua di Taiwan. Oh, wong Jawa produk Lampung, Mas, gak jelas sih. Pabrik tapi pabrik Jawa ya. Oke, jadi wong Jawa. Dari situlah Miss Yuni merasa bahwa ini tanggung jawab. Bukan masalah. Saya tidak pernah bermimpi untuk mengedukasi orang senegara. Makanya kalau sudah membawa negara saya malu karena tidak pantas. Saya cuma sebutir debu. Indonesia terlalu besar untuk dikuasai oleh satu orang. Karena itu, jika ada orang yang menjelekkan orang lain saat memberikan edukasi, apakah dia sanggup mengedukasi seluruh Indonesia? Benar nggak sih? Iya. Indonesia terlalu besar dikuasai satu orang, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu saya ingin gabung sama, betul. Mas Agil, Lampung mana nih? Saya rencananya kan bulan ini mau ke Lampung. Mungkin bulan depan saya ke Lampung. Lampung Timur, Sukadana sayanya. Sukadana, oke. Iya. Oke. Oke, Sukadana. Nah, kalau saya sendiri nih dari daerah campuran ya, jadi dari Bali, Madura, Jawa, Cina, Batak ya, campur. Jadi bahasa saya juga nggak jelas, Mas Agil. Jadi tergantung dari ikut mau ikut style mana nih? Kalian mau ikut style mana? Kalau saya sih sering lebih identik ke Sunda sih, karena keluarga dari ibu tuh banyak yang Sunda gitu. Jadi Oh, Sunda Jawa Lampung gitu. oh, pantes Seperti halus. Sunda mah halus, Sunda halus. iya. Dan saya tuh senang sebenarnya juga saya pengen pertanyakan juga, saya kemarin itu waktu lebaran kan juga ketemu Mbok E di sini ya. Kita udah tahu semuanya. Boleh sebut nama kan, orang baik juga gitu. Saya tuh makanya kayak Miss Yuni tuh apa sih yang mendorong gitu? Pengen banget terjun gitu untuk membantu sesama TKI, TKW, mengedukasi. Apa sih motivasinya, tujuannya seperti itu? Saya juga mempertanyakan ke Bu Cikra waktu saya bertemu. Gitu. Oh iya, saya ingin kenalan sama Bu Cikra juga. Ya udah, saya di pundaknya. Apa sih Bu motivasinya? Saya sambil bener-bener kena di hati saya. Dia bilang, seandainya sampai di posisi mereka nggak ada yang menolong, gimana perasaannya? Seperti itu. Jadi itu ibaratnya kita sendiri. Kalau kita kesusahan, walaupun toh sedikit kita ada yang membantu, pasti hati kita akan senang. Seperti itu. Jadi tujuannya yang utama seperti itu. Kita bisa berguna bagi orang lain. Nggak semuanya orang bisa menolong dengan ikhlas, itu jarang gitu loh. Tapi semaksimal mungkin, walaupun di belakang banyak yang membenci dan meremehkan kita, kalau kita niatnya baik sama orang, pasti Tuhan meridhoi, kata gitu. Itu yang mendasari saya benar-benar pengen banget gitu, walaupun mendengarkan cerita-cerita mereka. Jujur saya cuma mendengarkan cerita mereka, Miss. Saya kalau untuk terjun ke lapangan saya nggak punya apa-apa. Saya orang yang sangat enteng banget, saya nggak punya apa-apa gitu. Tapi benar-benar saya ketika mereka tuh setelah cerita, dia chatting ke Mas Agil, Mas Agil terima kasih ya, sedikit lega. Nah saya cerita ke ibu, ya ibu seperti itu bilangnya, wong wedok kuwi selain iso dibondoni kur pengen dimengerti, rungokno. Itu, rungokno. Ketika wong wedok iki dirungokne, ngerasa dhek iki dimomong. Enek sing didadekne tempat. Kadang wong wedok iki enggak perlu sing harta mewah, tapi diperhatekne, dipeduline, dirungokne omongane. Jadi sedih kan? Ingat sih aku kayak gitu. Jadi makanya di sini tuh Agil tuh sering, makanya jarang-jarang teleponan ataupun yang aneh-aneh, ya paling ya sedikit meluangkan waktu buat mbak-mbak TKW yang sekedar curhat. Tapi curhatannya tuh hampir sama, Miss, gitu. Ditipu lah, dihianati cinta, itu udah ini. Tapi yang paling saya tangani kayak gitu ya masalah kayak udah besar gitu, kayak di uangnya banyak. Saya sempat kemarin itu ribut dengan keluarganya salah satu mbak TKW, Miss. Kenapa? Ribut karena mbak TKW itu kan mau cuti 6 tahun di sini. Dia mau cuti itu nggak diperbolehkan nama dia, kan udah nggak punya mam, nggak punya bapak, dia punyanya kakak laki-laki. Ini mbak TKW dari Jawa Tengah, saya bikinan video. Kenapa dia nggak boleh
pulang, nggak boleh cuti. Nah, saya temuin Mbak TKW, saya telepon langsung, Miss. Kebetulan dengan mamasnya, gitu kan. Saya tanyain kenapa, Mas, gitu kan. Mbaknya ini nggak boleh pulang. Usut punya usut semuanya itu, ternyata dia bilang, tabungan entek. Mbaknya itu langsung nangis sejari-jarinya. Buat bikin rumah, bikin ini. Yang lebih sakit itu saya, Miss. Beneran, ketika masnya itu bilang, maaf ya, yang punya status. Lah kue sopo gitu. Enggak, Mas, mbaknya curhat sama saya dan saya suruh menanyakan ini orangnya. Saya mendapatkan izin. Lah kue sopo, adikku lu rondo, randuwe anak. Arep ngopeni sopo? Aku sing loro, Miss. Mas, sebagai wong lanang sampean mama sih kok koyo seharusnya ngomong adikmu noto uripe adikmu ya bakalan rapi suatu saat. Iku kan sok Mas Agil, nggak usah melok campur. Aku sing loro, Miss. Ngono lho. Itu kan salah toh, Miss, kayak gitu. Nggak kasihan, nggak melasno karo adikmu tak gituin kan. Adikmu ki wong wedok, aja mentang-mentang rondo ra duwe anak orang ngoni sapa-sapa sampean pergunakan uangnya adikmu sing diamanne koyo ngono. Aku sing loro, Miss, yakin demi Allah aku loro banget. Karena Ini orang aku mandang Mbak ini koyo mbakku ya Allah. ini cerita yang kemarin Mas Agil. Itu 6 tahun ya. Saya tuh 19 tahun nggak pulang sama sekali dan nggak ada apapun di rumah. Iya. Terus kenal sama saya, ngobrol sama kayak Mas Agil gitu. Dan dia sekarang 2 tahun ini uang dipegang sendiri. Pegang sendiri. Jadi memang kita harus memberikan edukasi ya. Sekali lagi karena